Oke, selamat datang, selamat bertemu kembali di Belajar Kenal Matematik channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Kita kembali melanjutkan bab tentang bentuk akar. Ini part keduanya. Ya, pada part 1 sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat operasi dan uh, pantangan bentuk akar. Dan kali ini kita coba melihat beberapa contoh soal ya yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat operasi dalam bentuk akar serta pantangannya dengan menggunakan juga pantangannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Akar dari 3 plus 2 akar 2 dikurang akar 2 sama dengan berapa? Bentuk sederhananya. Kita lihat di sini ada bentuk akar di dalam akar. Ya, di dalam akar ini ada, di depan akar dalamnya sudah ada angka 2, sehingga kita tinggal pertanyakan 2 itu berapa dikali berapa yang jumlahnya 3. Ya, betul. Jadi 2 itu adalah 1 dikali 2. Dimana kalau kita jumlahkan 1 dengan 2 sama dengan 3. Ya, jadi ini kalau kita tambahkan jadi 3. Sehingga bentuk akar di dalam akar ini dapat kita ubah menjadi akar 1 ditambah akar 2. Lalu di belakang sudah ada menunggu min akar 2. Ya, selanjutnya akar 2-nya bisa kita perkurangkan, habis tinggal akar 1 yang tak lain dan tak bukan adalah 1. Berikutnya kita lihat soal yang kedua. Nah, ini adalah bentuk akar yang di dalamnya mengandung bentuk kuadrat. Ya, kita keluarkan saja bentuk kuadratnya. Ya, di mana akar 150 itu di dalamnya ada 25 dan 6. 25 kali 6. Sementara yang akar 54-nya adalah di dalamnya ada 9 kali 6, lalu dikurang 7, akar 96 itu di dalamnya ada berapa? Iya, betul, ada 16 dikali 6. Sehingga kita dapatkan bentuk kuadratnya adalah 2 dikali 5 akar 6. Kemudian dikurang baterainya habis. Kita lanjutkan. Untuk akar 9-nya adalah akar 9-nya keluar jadi 3 akar 6, lalu dikurang 7, 16-nya keluar jadi 4 akar 6. Ya, sehingga kita dapatkan ini sama dengan 10 akar 6 dikurang 15 akar 6 dikurang 28 akar 6. Betul ya? Dan setelah kita
jembrengin, kita perhatikan semuanya akar 6 sehingga bisa kita jumlahkan 10-nya dengan 15 dengan 28. Lalu kita press akar 6-nya keluar. Sehingga kita dapatkan 10 dikurang 15 min 5 min 5 min 28 berarti min 33 akar 6. Ya, demikian untuk soal yang kedua. Berikutnya soal yang ketiga. Nah, ini bentuk akar di dalam akar lagi, dan di dalamnya ada bentuk akar. Jadi akar di dalam akar, yang di akar dalamnya itu di depannya ternyata bukan 2. Berarti 2-nya harus kita keluarkan. Kita masukkan ke dalam sehingga di luar hanya ada 2 saja. 2 yang di dalam masukkan ke dalam jadi 4, sehingga akarnya jadi 12. Nah, kita tanyakan 12 itu adalah berapa kali berapa yang jumlahnya 8. Betul, 6 dan 2. Karena 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti ini adalah bentuk sederhananya akar 6 ditambah akar 2. Oke. Berikutnya yang keempat, masih akar di dalam akar. Nah, ingat tadi untuk dapat disederhanakan, di luar akar yang bagian dalam harus ada 2. Nah, berarti kita harus mengeluarkan 2 dari dalam akar. Nah, untuk dapat mengeluarkan 2 dari dalam akar, maka harus kita keluarkan 4. Ya, berarti ini 0,02. Tarik akar. Sehingga menjadi akar 6/10. Kita jadikan pecahan. Ditambah 2 akar 2/100. Kok 6 sih? Kenapa jadi 6 ya? Maaf, ini 3. Dua per 100. Ya. Nah, gitu. Lalu di luar akar dalam sudah 2, berarti kita tanyakan 2/100 itu berapa dikali berapa, yang jumlahnya adalah 3/10. Ya, betul. Jadi ini 2/10 dikali 1/10. Jumlahnya 3/10. Karena 2/10 ditambah 1/10 berarti sama dengan 3/10. Berarti bentuk sederhananya adalah akar 0,2 ditambah akar 0,1. Ya. Nah, berarti ini kalau ini sama dengan akar A ditambah akar B,
Akar A ditambah akar B, berarti A-nya, berarti ini adalah A. Ini adalah A, dan ini adalah B. Jadi A-nya 0,2, B-nya 0,1. Pertanyaan ini berapa 1/A ditambah 1/B? Nah, kita hitung di sini 1/A, A-nya 0,2 ditambah 1/B 0,1. Ya, ini adalah 2/10, berarti kalau dibalik menjadi 10/2. Ini 1/10 dibalik menjadi 10/1. Berarti ini 5 ditambah 10 sama dengan 15. That's it. Nah, itu soal yang keempat. Berikutnya soal yang kelima. Soal yang kelima masih bentuk akar di dalam akar, tapi di dalam akar yang ini tidak ada duanya di depan akarnya. Ya, sehingga harus kita keluarkan duanya. Seperti tadi, akar 7 ditambah 4 dikali, untuk mengeluarkan 2 dari akar kita harus memeras 4 dari 48. Berarti ini 12. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan akar 7 ditambah 2 akar 12 di dalam tudung besar. Nah, sehingga kita bisa pertanyakan berapa kali berapa sama dengan 12 yang jumlahnya sama dengan 7. Ya, berarti 4 dikali 3. Karena 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sehingga bentuk sederhananya tidak lain tidak bukan adalah akar 4 ditambah akar 3. Atau 2, karena akar 4 istimewa ya, akar 3. 2 ditambah akar 3. Berikutnya nomor 6. Nah, nomor 6 ini di dalam akar merupakan bentuk pecahan. Kita ingat 4 pantangan akar, di dalam akar tidak boleh ada kuadrat, akar tidak boleh di bawah, akar tidak boleh pecahan, di dalam akar tidak boleh ada akar. Jadi kita melihatnya ini sebagai pecahan. Ya, di dalam akar tidak boleh ada pecahan. Maka untuk menghilangkan pecahannya, kebetulan pecahannya adalah pecahan yang di bawahnya ada akar. Jadi kita selesaikan dulu pecahannya. Pecahan yang di bawahnya ada akar. Ingat ya, akar tidak boleh ada di bawah. Jadi kita kalikan dengan sekawan. Sehingga kita dapatkan akar 8 plus 4 akar 3 dikali sekawan yang di bawah. Yang di bawahnya min ya, berarti sekawannya plus. Jadi 8 plus 4 akar 3. Dibagi, nah dikalikan sekawan sehingga dapatnya 64. 8 kali 8, 64. 4 kali 4, 16. Akar 3 kali akar 3, 3. Ya. Tutup kurung. Nah, sehingga kita dapatkan ini merupakan perkalian dua bentuk ya, dua bentuk atau bentuk kuadrat. Jadi ini 8 plus 4 akar 3 dalam bentuk kuadrat dibagi 16
16 kali 3, 48. 48 berarti 64 dikurang 48 sama dengan 16. Ya. Kemudian bentuk kuadratnya kita cembrengin sehingga kita dapatkan ini 8 kuadrat 64, 2 kali 8 kali 4 64 dikali akar 3, ya, 2 kali depan kali belakang, 2 kali 8 kali 4 64. Lalu belakang kuadratnya adalah 4 kuadrat 16 akar 3 kuadrat 3 dibagi 16. Nah, ini kita bagi 2 ya. Sehingga kita dapatkan kalau dibagi 16 semua, maka akan kita dapatkan akar 64 dibagi 16 4. 64 dibagi 16 4 akar 3. 16 kali 3 dibagi 16 tambah 3. Jadi kita dapatkan akar 7 ditambah 4 akar 3. Nah, karena di dalam akarnya ada akar, kita harus jadikan di luar akar dalamnya sama dengan 2. Jadi ini 7 ditambah 2 akar 2-nya masuk ke dalam jadi 4. 4 kali 3, 12. Nah, 12 itu berapa kali berapa? Yang jumlahnya 7. Sama kayak tadi ya. 4 dikali 3 karena 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti ini tidak lain dan tidak bukan. Bentuk sederhananya adalah akar 4 ditambah akar 3. Karena akar 4-nya istimewa, berarti 2 akar 3. Nah, kita dapatkan hasil yang seperti ini. 2 plus akar 3 itu sama dengan A plus B akar 3. Berarti A-nya 2. Berarti kita bagi 2 di sini lagi. Ya. Berarti A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 1. Sehingga A ditambah B sama dengan 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, jadi jawabannya adalah 3. Nah, kalau akar ini disederhanakan hasilnya 2 plus akar 3. Ya, 2 plus akar 3. Oke, berikutnya nomor 7. Nomor 7 ini penjumlahan bentuk akar yang ada 3 macam. Yang di depan ini akar dalam akar. Yang kedua itu akar di bawah. Akar nggak boleh di bawah kecuali akar serabut dan akar tunjang. Dan yang terakhir di dalam akar mengandung kuadrat. Nah, kalau yang di depan ini belum kelihatan 2-nya, maka harus kita keluarkan 2-nya. 11 dikurang, bukan ditambah ya, dikurang 2 akar berapa? Berarti kalau kita mengeluarkan 2, berarti kita harus mengambil 4 dari 120. Berarti tinggal 30. Nah, kemudian yang tengah ini akar tidak boleh di bawah, dikalikan sekawan. Sekawannya adalah akar 6 ditambah akar 5. Dibagi perkalian 2 sekawan, hasilnya selisih 2 kuadrat. Akar 6 kali akar 6. 6
dikurang akar 5 dikali akar 5, 5. Lalu dikurang dengan akar 24 itu di dalamnya ada 4 kali 6. 4-nya bentuk kuadrat. Ya. Sehingga kita dapatkan untuk yang di depan ini kita tanyakan 30 itu berapa kali berapa, sama dengan jumlahnya sama dengan 11. Ya, betul. 6 kali 5. 30 karena 6 ditambah 5 sama dengan 11. Sehingga bentuk sederhana dari akar dalam akar ini adalah akar 6 ditambah akar 5 ditambah ini 6 dikurang 5, 1. Akar 6 ditambah akar 5 dibagi 1, tinggal akar 6 plus akar 5 dikurang 4-nya keluar, 2 akar 6. Nah, sehingga, oh ya maaf, ini tadi dikurang ya, bukan ditambah. Ya, ini dikurang, bukan ditambah. Ya, sehingga akar 5 ini bisa kita coret. Akar 6 ditambah akar 6, 2 akar 6. Dikurang 2 akar 6. Hasilnya habis 0 ya. 2 akar 6 dikurang 2 akar 6. Demikian soal yang ke-7. Berikutnya soal yang ke-8. Ini soal yang terakhir. Ya, jika panjang rangka trapesium ABCD adalah 23 cm, berapakah panjang AB? Ya, kita misalkan ya. Kita misalkan, ini berarti ini sama panjang, ini persegi. Berarti ini sama dengan X. Ini sama dengan X. Ini X. Ini X. Ini X. Berarti X-nya ada 5. Lalu yang ini diagonalnya adalah X akar 2. Ya. Nah, ini jumlahnya semua kawat rangka dari trapesium ini adalah 23 cm. Berarti kita dapatkan yang sama, ini ada 5. Ada 5X. Ditambah dengan yang miring, itu X akar 2. Sama dengan 23. Nah, sama-sama ada X, X-nya kita keluarkan. Berarti 5 plus akar 2. Sama dengan 23. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 23 dibagi 5 plus akar 2. Nah, kita ketemu dengan bentuk pecahan yang di bawahnya ada akar. Ya. Ingat, pantangan akar tidak boleh di bawah kecuali akar tunjang dan akar serabut. Sehingga ini kita harus sederhanakan dengan mengalihkan sekawan. Jadi kita dapatkan, kita pindah ke bawah sini, X sama dengan 23-nya kita kalikan sekawan. Sekawannya adalah 5 plus akar 2. Maaf. Sekawannya adalah, kalau bawahnya plus berarti sekawannya min ya. Sekawannya min akar 2 dibagi, nah 5 kali 5 25 dikurang akar 2 kali akar 2 2. Loh, ini kok jadi 25 sih? Iya, salah lagi, 23. Nah, 25 dikurang 2 kan 23. Jadi 23-nya bisa kita cancel sehingga menjadi
X nilainya sama dengan 5 min akar 2 sentimeter. Ya, karena satuannya pakai sentimeter ya sentimeter. Nah, itu X. Nah, yang ditanyakan panjang AB. Panjang AB dari A ke B berarti 2X. Lalu panjang AB dari A sampai ke B itu sama dengan 2X ya. 2X berarti karena X-nya 5 min akar 2 berarti 2 kali 5 min akar 2. Kalikan 2 berarti 10 dikurang 2 akar 2. Kita kurung pakai sentimeter. Oke, demikian soal terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain materi.